Sama seperti kejadian tahun 2000 ketika saya ditantang sama teologi S2, lulusan teologi S2, ditantang berdialog tentang materi-materi siapa penyesat Nabi Muhammad atau Kristus Yesus. Saya di Mall MP dari jam 10 pagi. Kami datang jam 9, mallnya buka jam 10. Masuk kami di MP, kupikir apa dibawa kantongan 2 tentengan. Yang dibawa buku pada saat dia semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester 7. Akhirnya dia cum laude, kata dia. Tapi ku bilang, kenapa sampai semester 7? Kenapa nggak selesai? Oh, saya cum laude, langsung S2, teologi. Dia cuma kuliah 1,5 tahun, kata dia. Dapat titel S2, teologi. Diskusi dengan Bang Suma. Dia bawa buku 1 meja, saya tangan kosong. Buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Ujung-ujungnya menangis. Kenapa? Karena musuh terberat Kristen itu bukan Bang Suma, bukan Islam, tapi Bibelnya sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kekosongan di situ. Kekosongan di mana, Bang Suma? Orang Kristen tidak diajarkan familiar dengan Bibelnya. Orang Kristen dipupuk dan dibesarkan bukan berdasarkan proses berpikir tentang isi Bibelnya. Orang Kristen menjadi pengikut Kristus hanya oleh karena doktrin dan dogma bapak-bapak gereja saja. Kenapa bapak-bapak gereja tidak mengajarkan isi Bibel? Karena tujuan bapak-bapak gereja itu hanya pulus. Karena bapak-bapak gereja yang belajar menemukan bahwa lo, semakin dibuka lo, semakin dibuka lo. Kalau ini ku tinggalkan, kayak mana anak istriku? Nah, tutup aja ini Bibel. Ambil data-data yang baik aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita menyanyi dalam kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Itu aja. Perpuluhan, ini sudah tanggal berapa, bayar perpuluhan. Ini tanggal berapa, bayar perpuluhan. Itu. Sekolah minggu. Apa yang diajarkan di sekolah minggu? Pendalaman materi Bible? Dasar-dasar pijakan bahasa Yunani, Ibrani? No. Mereka hanya diajarkan kemudian cerita-cerita. Center class, Natalan, Yesus minum anggur, Yesus menyulap air jadi anggur, orang buta berjalan, dan seterusnya. Itu aja. Nyanyi-nyanyi, diajarkan. Itu sekolah minggu. Berbeda dengan anak-anak Islam. Diajarin betul-betul mengutui. Ini huruf alif. Kasrah, tanda bawah, bacanya I. Fathah, tanda atas, bacanya A. Dhamma, hurufnya seperti ini, bacanya U. Kasratain, fathatain, dhammatain. Ini tanwin, ini sukun, ini tasydid, ini izhar, ini idgham, ini bilgunna. Itu diajarin sampai segitunya. Bukan hanya sebatas itu doang. Mereka diajarkan menghafal dari kata ke kata, dari huruf ke huruf, mat-mat bacaan. Artinya mereka diajarkan untuk membumikan Al-Quran di dalam tubuhnya. Itu Islam. Kenapa demikian? Karena percaya diri terhadap kitabnya. Maka cinta yang lahir adalah cinta terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran cinta kepada umatnya. Itulah yang dikatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menjaga. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Maka Al-Quran dititipkan pada batin-batin setiap manusia Islam yang suci. Kalau Bible, Tapi banyak kok. Walaupun demikian tentang Quran yang harus dipelajari orang Islam, kan banyak orang Islam yang hanya diajarkan untuk mengenal hurufnya saja, tapi tidak mengenal artinya, tidak tahu artinya, apa artinya yang dibacanya itu. Banyak loh orang Islam yang tahu baca Al-Quran, ya benar abang bilang. Diajarkan ininya kan, cara bacanya apa segala macam, tapi artinya mereka banyak yang tidak tahu loh. paling Bagaimana itu? tidak mereka sudah masuk ke dalam kendaraan menuju surga. Kenapa? Loh, bagaimana caranya Dengan dia membaca tapi tidak tahu membaca artinya? Quran itu, Nah, bagaimana pula itu? membaca Quran itu mendapatkan pahala. 1 huruf mendapatkan pahala, 2 huruf mendapatkan pahala, dan seterusnya. Kenapa? Gini loh bang, gini loh bang. Kalau abang bilang Iya. cuma mendapatkan baca 1
huruf itu mendapatkan pahala. Apa cukup untuk membaca doang? Tidak cukup hanya membaca. Aneh. Masa cuma Tidak membaca? cukup hanya membaca. Loh, tapi tadi kata abang. Tapi sudah dapat pahala. Tapi tadi kata abang. Mereka sudah satu membaca. huruf saja sudah dapat pahala. Oke, oke. Orang Islam bisa membaca Bagaimana original konteks? teks. Sabar. Orang Islam bisa membaca original teks kitabnya. Orang Kristen bisa nggak? Memang tidak bisa kami membaca original teks kami karena itulah keunikan kami. Karena apa? Itu Kami keunikan. tidak diajarkan untuk Itu membaca. keunikan. Bukan. Itu Ya keunikan. memang, itu kejujuran Tidak bisa kami. membaca Karena satu kitab gini, Bang. sendiri itu keunikan. Itu bukan Gini, Bang. ketertinggalan. Gini. Itu bukan ketertinggalan. Itu kelebihan. Gini loh, Bang. Tidak bisa membaca panduan hidup kayak gini nah. Ini panduan hidup kita dalam beragama. Tidak bisa kita baca, itu adalah sebuah kelebihan. Bukan kelebihan, tapi Lalu memang, apa? memang udah. Hah? Lalu apa? Lalu apa namanya? Kalau kitab sendiri tidak bisa baca original teksnya, itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan atau kekurangan? Bukan kelebihan dan bukan kekurangan sih, Bang. Memang kami nggak diajarkan untuk mengenal teks aslinya. Bagaimana ceritanya Anda tahu Loh, itu betul gini, kalau sekarang Anda saya tidak tahu tanya. original teksnya? Saya tanya Al-Quran- dulu. Enggak gini, Pak. Bagaimana Anda bisa tahu? Memang Al-Quran itu Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda artinya itu sudah benar kalau Anda tidak tahu original teksnya? Karena gini, ada Bang. Kristus. Sama seperti Al-Quran. Karena ada Kristus yang melayang-layang, yang masuk keluar masuk yang kalian sebut Roh Kudus. Itu jawab aja kayak gitu. Jawab aja, nggak usah malu-malu. Karena kami ada Kristus yang adalah Roh Kudus yang bolak masuk ke dalam tubuh kami. Kami memiliki Roh Kudus, Islam tidak punya. Bilang aja kayak gitu. Sederhana bukan? Untuk nipu lawan dengan trik-trik kayak gitu. Kalau ada sebuah agama tidak bisa membaca original teks kitabnya, ya itu apa namanya? Seorang pendeta berapi-api di depan mimbar, disuruh baca original teks kitab. Papa, pupu. Lalu bagaimana Anda bisa tahu kalau itu benar? Kalau sebagai tokoh, sebagai pembimbing, sebagai gembala bagi hewan yang ada, tapi dia sendiri tidak bisa original teks, gimana ceritanya coba? Masalah agama itu. Masalah. Makanya kami tertawa kalau ada orang Kristen membahas Islam tapi tidak bisa membaca kitab kami, itu kami katakan orang dungu sedang mendungui orang, sedang membodohi lawannya, temannya.